sekolahnya, libur sekolah minggunya, tapi sukacita Kristus selalu ada dalam hati kita semua. Hari ini, pagi hari ini Kakak Nona sama temannya Kakak Nona panggil dulu ya. Halo boy. Boy, semangat sekali kamu. Iya dong, haruslah Kak Nona. Ini kan hari Minggu, hari beribadah. Ya, kata boy hari Minggu ini harinya beribadah. Pintar sekali kamu boy. Boy sudah mandi? Sudah dari pagi Kak Nona. Dari pagi boy sudah mandi. Yang belum mandi di rumah ayo segera mandi ya. Karena kita mau dengar cerita dan bernyanyi. Boy, Kak Nona mau ajak boy nyanyi nih. Lagu, tahu nggak lagu kasih yang pakai gerakan itu? Tahu Kak Nona, yang KASIH itu ya? Iya, benar sekali KASIH itu. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. KASIH, KASIH. Sik 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 kasih. Kasih itu sangat tidak suka marah. Sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. Ingat ya, sayang kepada teman seperti apa, Boy? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, Boy. Sekarang Kak Nona mau cerita, oke? Siap? Siap. Nah, adik-adik yang ada di rumah, satu waktu di hutan yang sangat besar. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah ke hutan? Boy pernah ke hutan? Pernah Kak Nona. Sama siapa? Sama teman-teman. Oh, sama teman-temannya Boy ya. Oke. Di hutan itu banyak sekali pohon. Ada pohon jati, ada pohon matoa, ada pohon rambutan, ada pohon nangka. Pokoknya banyak sekali jenis-jenis pohon. Nah, ini ada satu pohon matoa. Dia adalah pohon yang paling besar sekali di hutan itu. Nah, selain pohon-pohon itu, ada juga Boy tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Seperti ada rumput, ada bunga-bunga. Boy suka bunga? Suka dong, kan warnanya cantik. Oke, memang warnanya bunga itu cantik. Nah, si pohon matoa ini dia terkenal dengan pohon yang sangat sombong di antara pohon-pohon yang lain yang ada di hutan itu. Satu ketika si pohon matoa ini dia bilang kepada rumput, "Hei rumput, kamu itu tidak berarti. Kamu kecil, kalau orang datang mereka injak-injak. Mereka tidak pernah membanggakan rumput. Kalau rumput semakin banyak, pasti orang-orang akan cabut. Tapi coba kau lihat saya pohon matoa yang besar, kayunya dipakai untuk buat meja, dipakai untuk buat kursi. Semua orang datang untuk mengambil tubuhku untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kursi dan lain sebagainya," kata si pohon tadi, pohon matoa kepada si rumput. Rumput dia sedih sekali. Satu ketika adik-adik datanglah badai yang besar sekali. Siapa yang sudah pernah lihat di tempat tinggalnya itu ada angin yang besar? Saya Kak Nona, ada angin topan, angin tornado, puting beliung. Benar sekali. Ada banyak angin yang besar-besar itu, angin topan, angin puting beliung, pokoknya banyak angin tornado dan lain sebagainya. Nah, satu ketika di hutan itu ada
bencana angin yang sangat besar. Angin meniup semua yang ada di hutan tersebut. Pohon-pohon yang besar semuanya pada roboh adik-adik. Termasuk si pohon matoa ini. Dia mau bertahan sekuat tenaga tapi angin yang datang lebih kencang. Jadi akhirnya dia juga ikut tumbang dan roboh. Dia sedih sekali. Dia lihat ke samping kiri, ke samping kanan. Si rumput masih tetap berdiri kokoh. Rumput yang tadi dihina-hina oleh si pohon matoa itu tetap berdiri kokoh. Dia tidak roboh sedikit pun adik-adik. Dia hanya ditiup ke kiri, ke kanan. Lalu si matoa itu dia bilang, rumput, kamu luar biasa ya. Kamu tidak menghina aku ketika aku tumbang. Lalu kata rumput, untuk apa aku menghina kamu? Semua kita itu diberikan hikmat oleh Tuhan dan diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, kita belajar boy. Ya, Kak Nana. Kita belajar dari cerita matoa, pohon matoa dan rumput. Semua kita diberi Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Diberikan Tuhan kekuatan yang berbeda-beda. Semua kita Tuhan anugerahkan dengan berkat juga yang berbeda-beda. Kita harus mensyukuri talenta kita, kita harus mensyukuri kemampuan-kemampuan kita, tapi kita juga harus menghargai kemampuan orang lain. Yang pertama kita belajar untuk rendah hati. Apa boy? Rendah hati, tidak sombong, tapi kita mau terus juga menghargai orang lain. Rendah hati yang pertama. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Menghargai. Kita sombong, tapi kita juga mau belajar menghargai. Nah, kita menghargai caranya gimana? Ayo. Sekarang nih kan pemerintah itu suruh supaya adik-adik, mama papa dan semua kita nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kerja, ada yang bekerja tapi semuanya dibatasi, harus jaraknya 1 meter. Nah, caranya kita menghargai gimana? Kita menghargai pemerintah yang sudah memberikan peraturan untuk kita semua. Jadi kita tidak boleh keluar-keluar kalau tidak ada yang penting. Ingat boy ya, nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada yang terlalu penting. Baik Kak Nona, boy tinggal di rumah aja setiap hari. Makan, mandi, cuci tangan, terus baca Alkitab deh. Sudah dengar kan? Makan, mandi, cuci tangan, baca Alkitab, belajar. Ingat boy, jangan lupa belajar juga. Kan walaupun gak sekolah kita tetap belajar. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua di rumah. Berkati Kakak Nona, berkati boy. Ingat ya boy, kita punya pergumulan doa nih. Apa Kak Nona? Doain apa? Nah kita doain boy yang beritahu adik-adik di rumah. Boy kasih tahu teman-teman di rumah ya, apa yang harus kita doain. Yang pertama, teman-teman di rumah harus berdoa untuk Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Mantri, Bu Suster, juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah berusaha untuk menjaga kita semua. Kita harus berdoa untuk, makasih boy, pesannya sangat bagus. Kita berdoa untuk Pak Mantri, Bu Suster, Pak Dokter, Bu Dokter, pemerintah dan semua orang yang sudah berusaha keras
untuk menolong kita terhindar dari virus corona. Siapa adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, happy Sunday. Bye.